Setelah kita melakukan launching atau publish atau upload video kita ke dalam channel YouTube kita, apa yang kita lakukan setelah itu? Saya, selaku YouTuber pemula, melakukan paling sedikit 3 langkah. Sorry, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Andi. Ini adalah video kedua saya. Seperti statement saya di awal tadi, ketika video sudah kita upload ke dalam channel YouTube kita, lantas apa yang mesti kita lakukan? Kita diemin saja? No, itu salah. Kenapa? Karena kita bukan artis. Artis, kalau sudah ngupload video dalam channel YouTube mereka, tinggal tidur. Oke, orang banyak cari. Kenapa? Basically, dia udah terkenal duluan, karena mereka memang udah menjadi tokoh publik duluan. Kita, selaku YouTuber pemula, maaf, yang basically-nya adalah orang yang biasa yang tidak dikenal oleh siapapun kecuali keluarga kita dan teman-teman semua, tidak akan dicari. Kalau kita hanya diamkan saja, akan sangat jarang orang yang menemukan video kita. Oleh sebab itu, kita harus kerja. Harus kita lakukan perbaikan dan banyak hal yang harus kita lakukan agar video kita bisa ditemukan oleh orang lain dan diminati orang-orang lain, dan kita memudahkan kepada orang yang ingin menemukan video kita. Saya sendiri, paling tidak ada 3 hal yang saya lakukan ketika video telah saya upload ke dalam channel saya. Yang pertama, saya tetap melihat apa-apa saja yang perlu saya perbaiki dalam pengembangan channel saya ini. Yang kedua, tetap terus belajar mengunjungi channel-channel para senior untuk mencari tips, trik, dan motivasi dari mereka. Yang ketiga, dan ini yang paling penting, adalah kita harus gencar mengunjungi teman-teman seperjuangan YouTuber pemula. Kenapa? Karena di sana kita bisa sharing kepada mereka dan kita menginformasikan bahwa, woi, gue punya channel baru, yuk barengan kita maju. Pada video kali ini, saya ingin berbagi kepada teman-teman semua tentang apa yang saya dapati dari berkunjung ke channel para senior. Dimana setelah video kita upload, kita harus melakukan settingan lanjutan. Ternyata ada beberapa hal yang perlu sekali kita lakukan, tapi ternyata terlewatkan dan belum sempat kita lakukan atau lupa kita lakukan. Yaitu, kita harus melakukan beberapa settingan-settingan lagi di channel kita agar kita membuka selebar-lebarnya jalan, memberikan informasi seterang-terangnya kepada para peminat dari video yang sudah kita buat. Itu intinya. Bagaimana kita menjelaskan kepada mereka, ini nih, gue punya channel, dan video ini, kamu butuh ini. Caranya ke sini, dan ini alamatnya, ini linknya. Kita harus menjelaskan kepada mereka agar video kita gampang mereka jumpai. Dan paling tidak yang kita harapkan adalah YouTube mau merekomendasikan video kita ketika mereka melakukan penelusuran tentang video yang mereka inginkan. Itu intinya. Oke, yang pertama, seperti yang saya informasikan tadi, bahwasanya kita harus melakukan settingan lanjutan kepada channel kita agar channel kita menjadi begitu gampang ditemukan oleh orang lain, oleh pengunjung YouTube. Kemudian video kita bisa direkomendasikan oleh YouTube dalam proses pencarian yang dilakukan oleh pengunjung. Nah, bagaimana caranya? Ini, settingan ini harus kita lakukan. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke bagian penyetingan lanjutan ke dalam channel kita. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita langsung saja masuk ke channel YouTube kita. Dan di situ kita langsung klik YouTube Studio. Ini ya. Kita tunggu sebentar. Nah, inilah tampilan dari YouTube Studio itu. Kemudian kita langsung pilih penyesuaian. Di sini ya, di sebelah kiri ada penyesuaian, langsung dipilih ya. Oke. Nah, pada penyesuaian channel ini ada 3 hal yang perlu kita pahami. Pertama, tata letak, branding, dan info dasar. Nah, kita langsung masuk ke info dasar. Ke branding. Nah, di branding ini ada bagian yang sangat penting. Ini menjadi identitas daripada channel kita. Dan ini menjadi pembeda bagi channel-channel yang lain yang memang merasa harus lebih serius untuk membangun channel kita tersebut. Nah, yang di sini kita lihat foto ini kebetulan udah saya masukin. Foto ini adalah logo dari channel kita. Oke, kamu bisa masukin logo ini terserah apa aja, tapi saran saya jangan ini ya, jangan
asal-asalan, daripada nggak ada logo, kita langsung bikin logo yang ini, kita comot dari mana saja, yang jangan. Paling kurang kita memasukkan foto diri kita sendiri untuk ke dalam logo channel kita tersebut. Atau kita membuat logo, banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat logo-logo ini. Saya sendiri menggunakan Photoshop. Nah, ini logo sini ini maksimal besaran datanya adalah 4 MB. Oke, itu untuk logo ya. Yang kalau sudah langsung kita masukin sini, nanti akan kita klik. Oke, yang kedua adalah gambar banner. Gambar banner ini juga tidak kalah penting untuk kita setting atau kita masukkan agar mempercantik dari channel kita. Nah, ini besaran tipe datanya seperti ini. Kebetulan saya sudah menyiapkan logo dari banner tersebut. Oke, caranya gimana? Langsung kita klik upload. Oke, langsung pilih. Saya udah pilih ini. Just langsung. Nah, ini dia. Ini tampilan, dapat dilihat di TV, dapat dilihat di semua perangkat, dapat dilihat di desktop. Oke, kalau sudah langsung selesai. Nah, ini masuk ya. Kemudian yang berikut adalah watermark video. Watermark video ini dia di sini. Watermark video ini adalah gambar yang biasanya muncul di sudut sebelah kanan. Itu bisa berupa logo atau ajakan subscribe atau penanda lain yang untuk menandakan bahwasanya ini adalah video yang sudah kita ciptakan. Nah, caranya gampang. Oke, sebelum itu tolong diingat, ini besaran untuk watermark video ini sebesar ini ya. Untuk tipe data PNG, GIF, BMP, atau JPEG itu luasannya adalah 150 x 150 pixel atau berukuran 1 MB. Nah, caranya gimana? Klik. Kebetulan saya juga sudah membuat dan saya lebih senang memakai logo dari channel saya. Ini udah saya selesai. Nah, ini untuk informasi terkait branding. Di sini adalah logo channel, kemudian banner, kemudian watermark. Nah, ini dia udah tampil ya. Oke, di sini kita pilih banner ini atau watermark ini akan tampil seperti apa settingannya. Mau di akhir video saja, atau waktu mulai, atau keseluruhan video. Saya sebaiknya ditampilkan di keseluruhan video, boleh. Oke, seperti itu. Nah, yang berikutnya kita langsung beralih ke info dasar. Di info dasar ini ada nama dan deskripsi channel. Nah, ini nama channel dan deskripsi channel ini menjelaskan tentang channel. Oke, saya tulis channel ini adalah memberikan informasi seputar teknologi dan bisnis online. Oke, memberikan informasi seputar teknologi dan bisnis online. Boleh seperti itu atau boleh kita tambahin lagi. Nah, batasnya itu sampai 1000 karakter ya, atau huruf. Yang kedua adalah URL. URL ini nggak usah diubah karena kita juga masih pemula, jadi kita belum bisa mengubahnya ya. Yang kedua adalah kontak email. Email ini adalah email kita. Saya bisa ambil email kita, langsung masukkan di sini ya. Email kita pribadi. Email sangat penting. Kenapa? Kita nggak tahu ke depan, mana tahu channel ini yang sedang kita bangun itu diminati oleh orang lain untuk sebagai endorsement, dan dia akan menghubungi kita perihal tersebut melalui email. Kita nggak tahu rezeki seperti apa, bisa jadi itu nanti akan kita peroleh ke depan. Oke, ini udah ya tata letak branding info dasar seperti itu. Sekarang kita masuk ke bagian setelan. Just sini. Nah, di setelan ini ada beberapa bagian. Yang pertama umum. Umum ini adalah unit default untuk mata uang. Ini saya aktifkan saja untuk dolar Amerikanya, nggak apa-apa. Yang kedua bagian ini channel.
Nah, channel ini info dasar adalah domisili kita. Ini kita setting Indonesia, biasanya udah langsung tersetting. Dan yang kedua untuk bagian info dasar ini adalah kata kunci atau keyword. Keyword ini adalah penekanan tentang channel kita, tentang channel, bukan tentang video tapi tentang channel kita. Oleh sebab itu kita harus pahami nih channel kita ini fokusnya kemana. Kalau fokusnya ke kuliner, atau biasa kalau kuliner itu dengan jalan-jalan, ya udah kita bikin nih kata kuncinya kuliner, masakan western, masakan oriental, masakan Nusantara, atau masakan daerah Minang atau Sunda atau lain-lainnya. Silahkan kita bikin sesuai dengan ruang lingkup channel kita, ya. Terus di sini, dan ini adalah maksimal batasannya sampai 500. Kita bisa saran saya masukin semaksimal mungkin biar kita bisa meningkatkan kualitas daripada channel kita. Setelah itu masuk ke setelan lanjutan. Nah, setelan lanjutan di sini adalah untuk penonton. Penonton ini ada 3 poin ya. Selanjutnya kita pilih saja poin kedua ini, langsung saja kita pilih bahwasanya video yang kita buat ini adalah video yang bukan untuk anak-anak. Nah, jadi kita klik saja karena memang video kita adalah video yang nggak mungkin dong anak-anak. Kalau bagi saya terserah, kalau kalian memang untuk membuat video untuk anak-anak silakan kalian klik, kalau tidak klik aja yang ini. Oke, setelah itu bagian tag otomatis nggak usah. Nah, jumlah subscribe ini kalau kita klik dia akan menampilkan jumlah subscribe kita real time per detik itu, per menit itu berapa akan ditampilkan. Kalau tidak, dicentang saja. Oke. Nah, ini untuk bagian selanjutan sudah. Setelah itu kita masuk ke kelayakan fitur. Kelayakan fitur nggak usah, ini udah settingan defaultnya dari YouTube itu sendiri. Nah, yang kedua kita masuk ke default upload. Nah, default upload ini judul dari informasi dasar dari channel kita. Nih cara setting channel YouTube pemula. Bikin seperti ini. Kemudian deskripsinya penekanan lagi dari judul tersebut. Nah, ini penting ya. Visibilitas ini penting untuk kita setting, sebaiknya jangan ke publik dulu, tapi ke tidak publik. Kenapa? Karena settingan ini kita perlukan nanti ketika kita mengupload video atau mengupload sesuatu, itu tidak langsung dipublish. Kenapa? Karena kita setelah upload itu harus pastikan lagi apa-apa saja yang kurang yang kita tambahkan ke dalam settingan kita agar channel kita itu lebih baik. Nah, ini tag dari judul video saya. Ini saya masukin karena judul saya berhubungan dengan cara setting channel YouTube kita, makanya ini semua berhubungan dengan cara buat channel, cara menjadi YouTuber pemula dan lain-lainnya ya. Ini kamu bisa sesuaikan dengan jenis channel kamu. Oke. Ini udah kita setting. Sekarang ke bagian setelah lanjutan, coba lihat. Nah, setelah lanjutan ini lisensi tidak perlu, ini tidak perlu. Ini udah biarkan default aja. Ini biarkan default saja. Nah, ini kalau sih biarkan default aja ya, nggak apa-apa. Oke, lanjut ke izin. Nah, izin tidak perlu, skip, kita lewatin. Masuk ke komunitas. Nah, komunitas ini bagiannya penting adalah bagian di sini. Bagian di sini ya. Ini kita boleh memasukkan kata-kata apa yang nantinya itu menjadi apa? Nah, bagian ini adalah bagian dimana kita bisa memilih kata-kata yang apa saja yang nantinya akan tidak ditampilkan ke dalam komen atau informasi-informasi di channel kita. Kenapa? Karena kita nggak tahu ke depan mungkin kita mengupload sebuah video yang kita berpikir bahwa video itu tidak ada unsur yang kontroversi, namun kita nggak tahu ya bagaimana pemikiran orang lain atau pemikiran pengguna lain, dia menganggap bahwa video yang kita upload itu kontroversi, sehingga kadang-kadang komen-komen mereka itu suka menyakitkan hati kita atau membuat perasaan kita atau mood kita menjadi tidak baik ya, seperti mungkin kata-kata yang berhubungan dengan kebun binatang lah ya. Kamu bisa masukin di sini untuk diblokir.
Oke, setelah itu ke default. Nah, default ini nggak usah juga. Nah, setelah selesai ya, kita masuk ke selesai, kita close, kita publish. Selesai, kita langsung publish. Jadi semua ya, kita langsung publish. Nah, hasilnya gimana? Kita lihat. Nah, ini ya. Udah jadi. Kita klik channel kita. Lihat channel. Nah, ini udah keluar bannernya. Untuk watermarknya sendiri, kita lihat video kita sebentar. YouTube juga bisa menjadikan kita seorang bintang. Bahkan banyak sekali selebriti yang lahir dari YouTube. Yang ketiga, nah, ini udah muncul. Memiliki bakat jurnalistik dan ingin udah muncul ya. Ini watermarknya ini udah muncul. Yang keempat. Oke, begitu teman-teman untuk settingan lanjutan dari channel YouTube kita. Oke teman-teman semua, itu tadi settingan yang saya lakukan untuk perbaikan channel saya, dan saya harapkan teman-teman semua bagi mungkin yang ingin melakukan perbaikan juga bisa melakukan teknik yang sama. Kenapa? Seperti logo, banner, watermark itu cukup penting untuk bagaimana membuat tampilan dari channel kita menjadi lebih indah, lebih bagus ya. Dan itu tentunya kalau lebih bagus, para pengunjung juga merasa, wow ini kayaknya orang yang lagi bangun channel ini serius nih kayaknya. Nah itu dia salah satu manfaatnya. Kemudian settingan daripada keyword dan tag itu tadi adalah mempermudah orang mencari jenis tertentu channel yang mereka inginkan. Mereka misalnya pengen cari channel yang berhubungan dengan kuliner. Nah, kita menambahkan tag itu tadi akan mempermudah orang mencari, oh ini nih channel kuliner yang saya cari, atau ini nih channel otomotif, atau channel motor, atau channel hobi-hobi yang lain. Nah, itu salah satu kegunaan daripada setting yang tadi. Oke, selanjutnya teman-teman semua, apa yang saya lakukan atau apa yang kita mesti lakukan ketika video kita yang sudah kita upload? Yang pertama tadi adalah melakukan perbaikan. Oke, sudah ya. Ini dia yang saya contohkan tadi. Nah, yang kedua adalah menonton atau mencari informasi kepada para senior. Saya melakukan itu banyak sekali contoh-contoh YouTuber senior kita yang memang mereka fokus ke dalam memberikan informasi seputar tips atau motivasi atau saran tentang bagaimana mengembangkan channel YouTube mereka. Itu banyak sekali gitu. Salah satunya saya, cuman karena saya masih belum senior, it's okay, penting informasinya aja nih diambil ya. Nah, yang ketiga, apa yang kita lakukan dalam rangka mengembangkan channel YouTube kita? Yang saya lakukan adalah saya mengunjungi para YouTuber pemula yang sama seperti saya yang masih berjuang bersama-sama. Oke, ibarat kalau kita membuka bisnis offline, katakanlah kita membuka rumah makan, membuka warnet, atau membuka bisnis-bisnis lainnya secara offline, tentu kita ingin menginformasikan kepada orang lain tentang bisnis yang kita buka. Itu kan sarana informasi untuk memberitahu atau mempromosikan apa yang sedang kita kerjakan. Paling tidak informasi itu akan kita sampaikan ke saudara, ke teman. Halo, ini gue lagi buka rumah makan, ayo datang. Ayo kamu boleh makan gratis ke tempatku, saya kasih diskon. Paling tidak seperti itu yang kita lakukan. Oleh sebab itu, membuka channel YouTube itu sama juga. Jadi kita harus memberikan informasi ke orang lain, ke YouTuber lain, ke teman-teman lain. Halo, ini gue lagi buka channel YouTube, informasinya seputar bagaimana tips dan trik membuka YouTube yang oke, yang biar nantinya viewernya banyak. Nah, itu it's okay, kita menginformasikannya, kita masuk ke channel para senior yang memang punya background yang sama dengan channel kita, nggak apa-apa. Di sana kita promosiin tentang channel kita. Halo, salam kenal semua. Lakukan aja seperti itu. Karena memang seperti itu dilakukan. Dan kita nggak bisa mendiamkan saja channel yang kita ini. Kita nggak bisa mendiamkan saja video yang kita upload.
terus kita diam saja. Nggak bisa seperti itu. Kita harus lakukan perbaikan dan kita harus mempromosikannya. Agar apa? Agar kenapa? Agar channel kita ini gampang atau mudah ditemui oleh orang lain. Seperti itu ya. Oke, bagi teman-teman semua yang sama seperti saya telah mengupload 1, 2, 3 video dan sedang menunggu untuk peningkatan viewers dan jam tayangannya, mungkin sembari menunggu dan melakukan perbaikan serta membuat video-video berikutnya, ayo cek lagi channel YouTube kita, kira-kira apa-apa saja sih yang belum atau terlupakan kita setting. Ayo kita lakukan setting agar sebelum video ini membesar kita udah melakukan perbaikan-perbaikan. Mungkin itu saja teman-teman semua informasi dari saya untuk video yang kedua ini. Sebelum itu kepada teman-teman semua yang tertarik kepada channel ini dan kepada materi daripada informasi ini, silahkan subscribe channel saya, klik like dan lonceng serta komen agar nantinya ketika saya mengupload video ketiga, kalian menjadi orang yang lebih dahulu mendapatkan informasi tentang video tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.